Do that one dance, baby. That one dance. Berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta, cermin kehidupan yang akan bersama-sama mengajak sahabat-sahabat semesta dimanapun sahabat berada, kapanpun sahabat mengakses jam ini, baik pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun. Semoga kebahagiaan, kelimpahan, kesejahteraan senantiasa menyertai kehidupan sahabat semesta dimanapun sahabat berada. Sahabat semesta, di seri yang kesekian kalinya channel Perjalanan Semesta Menyapa akan bersama-sama bercerita, berbagi tentang kunci kebahagiaan seperti yang lalu-lalu. Dan saat ini adalah soal spiritualitas, ketaatan sebagai salah satu kunci untuk tersambung pada frekuensi kebahagiaan sejati sesuai dengan hukum semesta. Apa sih ketaatan? Banyak definisi yang bisa diberikan, ditemukan, diungkapkan oleh siapa saja. Tetapi menurut saya, ketaatan adalah sesuatu yang sangat sederhana. Bagaimana seseorang atau subjek itu taat atau takluk atau manut dengan apa-apa yang menjadi aturan atau dawuh dari kehidupan itu sendiri. Nah, suatu ketika ada pengalaman yang bisa menjadi gambaran sangat tepat untuk menggambarkan bagaimana konsep ketaatan itu bisa lebih mudah dimengerti. Suatu waktu, karena kondisi rambut yang sudah kurang rapi, tidak beraturan, maka saya harus pergi ke tukang potong rambut atau tukang cukur untuk merapikan posisi rambut. Nah, sesampainya di kios potong rambut, di situ masih banyak yang antri karena ternyata banyak orang yang ingin rambutnya jauh lebih rapi. Nah, saat itu saya melihat tukang potong rambut sedang memotong salah seorang konsumennya. Kebetulan konsumennya adalah orang yang terpandang di lingkungan masyarakat di situ. Yang menarik adalah ketika dalam kehidupan keseharian bisa jadi si tukang potong rambut ini hormat, segan, dan tunduk terhadap orang yang akan memotong rambutnya. Apapun perintahnya bisa jadi akan dilakukan. Tapi manakala posisinya bergantian atau si orang terpandang ini sedang dipotong rambutnya, apapun perintah, apapun permohonan, apapun dawuh dari tukang potong rambut ini diikuti. Apapun perintah, permintaan tukang potong rambut ini ditaati oleh tokoh terpandang ini. Hingga akhirnya proses potong rambut jauh lebih lancar dan menjadikan keadaan
kepalanya, karena yang dipotong rambut kepala jauh lebih rapi dari sebelumnya yang berantakan, acak-acakan. Itu secara sederhana bagaimana spiritualitas ketaatan bisa jauh lebih mudah dipahami. Karena di balik ketaatan ada sesuatu yang bisa ditemukan, ada mutiara kehidupan yang jauh lebih indah. Dalam konteks yang lebih dalam, lebih substansial istilah saya, ketaatan akan menuntun seseorang atau siapa saja untuk sampai pada keadaan yang jauh lebih baik. Dalam cerita pewayangan ada sebuah cerita yang populer dan banyak orang menyukainya, yaitu cerita atau kisah Dewa Ruci. Sebelum perang Baratayuda, saat itu semua kubu sedang bersiap merancang segala macam strategi perang supaya mampu dan keluar sebagai pemenang. Nah, di situ ada cerita yang menarik. Dalam beberapa kultur atau budaya, cerita ini menjadi salah satu bahan ajaran, yaitu kisah Dewa Ruci ketika saat itu Resi Durna sebagai guru dari kedua kubu, Korawa dan Pandawa, dan ketika itu Durna ada di pihak Korawa, menyadari bahwa kekuatan yang bisa mengalahkan kubu Korawa adalah pada diri atau pada sosok Bima, adik dari Puntadewa. Menyadari hal itu, Durna kemudian meminta supaya Bima untuk menemukan air kehidupan atau Tirto Perwitosari di sebuah hutan. Singkat cerita atau alkisah, karena ketaatannya yang luar biasa pada sosok Eyang sekaligus guru kehidupannya, Bima berangkat. Tapi ketika sampai di hutan, dijelajahi, dikelilingi, orang Jawa bilang diaduk-aduk, tidak berjumpa, justru berjumpa dengan dua raksasa yang kemudian ingin membunuhnya. Karena kekuatannya yang luar biasa, Bima bisa mengalahkan dua raksasa itu, dan dalam percakapan dikatakan, apa yang dikatakan gurumu itu tidak benar, kau sedang dijerumuskan supaya kau binasa oleh kami. Tetapi ketaatan Bima luar biasa. Bima nggak terima bahwa gurunya, eyangnya berniat menyengsarakannya. Meskipun sebenarnya memang niat Bima, niat Durna adalah mau menghabisi atau membunuh atau menyingkirkan Bima. Kemudian Bima pulang, lapor kepada eyang, kepada gurunya, bahwa Tirto Perwitosari, air kehidupan, tidak ditemukan. Dalam segala akalnya, kelicikannya, menurut saya Durna masih ingin melewati satu strategi lain supaya Bima tersingkirkan. Durna kemudian mengatakan bahwa sejatinya air kehidupan itu tidak ada di hutan, adanya adalah di tengah samudra. Maka bergegaslah Bima untuk berangkat. Sebelum berangkat, saudara-saudaranya, ibunya mengingatkan bahwa itu semua adalah siasat licik Durna Pandawa untuk menyingkirkannya. Tetapi Bima dalam spirit ketaatannya tidak menerima, tidak yakin bahwa guru dan eyangnya berniat tidak baik pada dirinya. Maka mengabaikan pesan dari ibu dan saudara-saudaranya, berangkatlah Bima.
ke samudra. Sesampainya pinggiran samudra, Bima bimbang, Bima bingung di mana air kehidupan itu. Tetapi ketaatannya yang utuh kepada dawuh Eyang sekaligus gurunya menjadikan Bima lupa dan tidak memperdulikan apapun. Dia terobos samudra itu. Dalam segala kesaktiannya, dia sampai di tengah-tengah ada raksasa, naga, Baruna yang menghadangnya. Sekali lagi dalam kesaktiannya, Bima mengalahkan apapun kekuatan jahat yang tidak menghalanginya, hingga dia terombang-ambing sendiri tengah luasnya samudra. Dan dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba muncul sosok yang mirip dirinya. Semuanya mirip meskipun dalam bentuk yang jauh lebih kecil. Sosok dirinya itu tidak lebih besar dari ibu jarinya. Terjadilah percakapan, siapa sosok itu, dan sosok itu yang sebenarnya adalah Dewa Ruci mengatakan, aku adalah dirimu. Aku ingin mengajakmu untuk menemukan air kehidupan sejati. Bima diajak lalu menemukan sebuah keindahan tanpa batas, kebahagiaan tak ternilai, tak terlukiskan. Dalam segala kekagumannya, Bima bertanya pada sosok yang mirip dirinya, yaitu Dewa Ruci, mbok aku dikasih tahu cara ngelmu supaya aku bisa selamanya menikmati kehidupan yang sejati, keindahan yang sejati ini. Di situ kemudian Dewa Ruci mengatakan, oke, tapi syaratnya masuklah dirimu ke dalam diriku lewat kupingku. Betapa terkejutnya Bima. Mana mungkin sosok yang hanya sebesar ibu jari tangannya bisa ia masuki, karena tubuhnya jauh berapa ratus kali lipat dari tubuh itu, melalui kuping lagi. Tapi sekali lagi, segala keraguan, segala penghalang, segala kebimbangan ia lebur, ia hancurkan, ia taklukkan dengan semangat membara. Sekali lagi Bima menunjukkan spiritualitas ketaatannya, dan benar, setelah ketaatan itu menuntunnya masuk, dia bisa, dan dia menemukan air kehidupan sejati. Sebuah keadaan di mana kebahagiaan tak terlukiskan dan tanpa batas. Akhirnya dengan ketaatannya, meskipun banyak godaan rintangan, Bima atau Werkudara mampu sampai dan menemukan air kehidupan yang sejati, Tirta Perwita. Sahabat semesta, terkadang dalam kehidupan kita dituntut untuk taat, bahkan ketika nalar pikir kita seolah melarang bahwa itu akan menyengsarakanmu. Niat orang itu, niat saudaramu, niat orang terdekatmu itu bukan untuk kebaikan, tapi untuk menyengsarakanmu. Karena dalam kehidupan saat ini banyak orang pandai membungkus kebencian dengan segala kemasan yang terlihat baik, kritik yang membangun demi kebaikan, demi segala-galanya. Dan terkadang kita goyah, tetapi belajar dari cerita ketaatan Bima, mari kita mempraktikkan spiritualitas ketaatan dengan sempurna. Ketaatan pada semesta, ketaatan pada aturan, ketaatan pada dawuh, meskipun terlihat tidak masuk akal, karena justru yang tidak masuk akal inilah yang menjadi kehendak Sang Ilahi, kehendak Sang Penguasa semesta.
Sahabat semesta, mari menjadikan ketaatan sebagai laku hidup yang sempurna. Karena di sana, di ujung ketaatan itu, ada keindahan yang tak bisa terlukiskan. Maka ketika sahabat menghadapi kesulitan hidup, tantangan kehidupan, persoalan kehidupan, dan di situ ada dawuh yang sepertinya tidak masuk akal, syukuri itu. Karena Sang Ilahi selalu memberikan jalan sederhana, namun melampaui akal. Demikian sapaan semesta saat ini. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa di penutup seri saat ini, jikalau apa yang saya sampaikan bermanfaat, berguna, silahkan dibagikan ke siapa saja, rekan, sahabat, sanak, saudara, handai tolan, supaya semakin banyak orang tercerahkan dan mampu mengerti apa itu ketaatan dengan jauh lebih baik. Melalui channel ini silahkan subscribe untuk selalu mendapatkan sharing-sharing kunci kehidupan di channel Perjalanan Semesta. Tidak ketinggalan like, komen. Saya berharap sahabat semesta dimanapun sahabat berada ikut terlibat dalam proses pertumbuhan atau pengembangan channel ini, sehingga jauh lebih bermanfaat untuk siapa saja di bentangan kehidupan semesta ini. Sampai jumpa di seri berikutnya. Terima kasih.